Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah kitab suci Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa ajaran Islam, atau setengahnya, atau sepertiganya berlandaskan pada hadis-hadis, seperti masalah akidah, tauhid, ibadah, hukum, syariah, muamalah dan akhlak. Pada kajian subuh ini kita coba mengupas salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawi yang akan disajikan oleh Mudir Sekolah Quran Darul Fatah, Ustadz Hamdal Zakaria LC. Kajian ini terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Marilah kita simak kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di-subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita ucapkan atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan pada kita semua hingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian Masjidul Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh Pak Selamat untuk mengisi hadis Arba'in. Saya tanya kemarin dari hadis berapa? Hadis 18. Langsung loncat jauh benar, tapi nggak apa-apa. Nanti balik lagi nggak apa-apa ya Bapak. Jadi hadis 18 nomor 18. Hadis Arba'in walaupun di dalam hadis yang mungkin sudah dibagi itu jumlahnya 42. Jumlahnya 42 ketika Imam Nawawi menyusun hadis ini bukan dengan hadis yang sebenarnya sebagian mengatakan ini lemah. Man jam'a arba'in hadisan, itu oleh Imam Nawawi sendiri dikatakan lemah hadis ini, tetapi tidak apa-apa. Karena itulah sebagian ulama mengumpulkan 40 hadis dalam salat, 40 hadis di dalam zakat, 40 hadis di dalam memberikan doa kepada anak yang baru lahir, dan banyak sekali para ulama kemudian mengumpulkan hadis 40 dengan tema yang berbeda-beda. Tetapi yang pertama dan menjadi qudwah, karena itulah pahalanya Imam Nawawi ini luar biasa. Banyak hal yang kemudian diikuti karena man sanna sunnatan hasanah. Beliau melakukan sesuatu yang baik kemudian diikuti oleh ulama-ulama, bukan orang biasa, diikuti oleh ulama-ulama untuk melakukan kebaikan pula, untuk memberikan pencerdasan kepada umat dengan mengumpulkan 40 hadis. Walaupun kembali dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu ada 42. Ada beberapa syarah atau penjelasan. Salah satu Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menambah 8 hadis jadi 50 hadis. Judulnya sama sebenarnya, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan hadis Arba'in, tetapi beliau tambah 8 hingga menjadi 50 hadis. Jadi banyak sekali, sekali lagi itu luar biasa Imam Nawawi rahimahullah, dan kita tentunya berharap ada sesuatu yang kita tinggalkan walaupun mungkin tidak besar. Dan luar biasanya para ulama kita, salah satu Imam Nawawi, berapa banyak orang yang mendoakan setiap kita membaca kitab beliau, kita doakan rahimahullah. Dan itu yang kita harapkan tentunya, ya. Setiap doa dari kita, kalau para sahabat kita doakan radhiyallahu anhu, ulama-ulama kita doakan rahimahullah, itu karena mereka punya sesuatu yang ditinggalkan.
Dan kita paling tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan hingga ketika nanti nama kita disebut, ya, orang kemudian mendoakan kebaikan kepada kita. Beliau menjelaskan salah satu fondasi dasar beliau mengumpulkan hadis ini adalah hadis yang mudah-mudahan kita juga bagian dari itu. Rasul menjelaskan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba mubalaghin aw amisan. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang pertama mendengar hadisku. Nah, kita salah satu di antara cahaya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu karena kita mendengar, membaca, memahami dan menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu usaha kita, walaupun hadis arba'in, walaupun hadis-hadis pendek, dan itu alhamdulillah sudah dibiasakan oleh beberapa tempat di sekolah-sekolah. Paling tidak itu salah satu cara kita untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala lewat mendengar, membaca, memahami hadis-hadis yang pendek. Jadi nadarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan cahaya pada orang-orang yang mendengar ucapanku, mendengar hadisku, ya, kemudian memahaminya, kemudian bisa menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Farubba mubalaghin aw min samin. Kemudian dalam akhir hadis dijelaskan farubba mubalagh aw min samin. Berapa banyak dari orang yang langsung mendapatkan, langsung mendengar dari orang yang menyampaikan, itu lebih melek, lebih paham daripada hanya mendengar. Karena itulah jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar di masjid, di dalam masjid suaranya enggak jelas. Saya lebih baik di rumah saja karena lebih jelas, lebih enak. Tapi ada hal-hal yang tidak didapatkan. Salah satunya ini farubba mubalagh. Belum lagi doa-doa para malaikat. Jadi memang mungkin sound system kita kalau di masjid memang kadang lebih jelas luar. Maka orang kemudian lebih enak di rumah saja sambil ngopi dengar. Belum tentu, tapi dari jamaah 100 jamaah mungkin satu yang mendengar. Tapi itu pun tetap lebih baik kita walaupun dengarnya samar-samar, ya. Dengarnya samar-samar karena apakah soundnya atau suara ustadz yang samar, tapi tetap lebih baik kita yang langsung mubalagh, langsung mendengarkan langsung dari orang yang menyampaikan hingga tidak salah dengan apa yang kita dengarkan. Jadi mudah-mudahan dengan ada keinginan kita, semangat kita untuk membaca hadis, mendengar hadis, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita cahaya di hari kiamat nanti. Amin. Jadi di hadis yang ke berapa? 18 ya Pak Slamet? 18. Ya, 18 itu ya Bapak. Al-hadits tsamina asyar, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi riwayatin hasanun sahih. Sama kan? Sama? Ya. Ya, dari Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, moga-moga Allah meridai keduanya. Itu doa yang terbaik untuk sahabat radhiyallahu anhuma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi hadis yang akan kita baca, yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah pondasi pribadi kita, pondasi kita beragama. Hadis ini sebelum kita masuk ke makna hadisnya, kita kenal sedikit tentang dua perawi dari kalangan sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya adalah Jundub. Ya. Memang ada beberapa sahabat yang lebih dikenal panggilan daripada nama aslinya. Ada yang lebih dikenal nama aslinya, ada yang sedang-sedang, dua-duanya sama, ya, nama asli dan nama panggilannya.
Abu Dzar salah satu yang memang lebih dikenal nama panggilannya. Ya, di antaranya juga ada Abu Hurairah, bahkan para ulama tidak sepakat nama aslinya siapa dan lain sebagainya, tapi panggilannya sepakat. Nah, dan itu biasa sebenarnya. Kita di sini aja. Kalau seandainya tidak ada KTP, bapak-bapak ibu-ibu, nah, ada kemudian tukang paket datang bawa barang, namanya siapa? Namanya ternyata itu nama yang kita kenal, itu beda dengan KTP. Itu biasa ya. Itu biasa dari dulu sudah biasa seperti ini. Kita kenal, panggil namanya si ini, ternyata bukan nama aslinya. Apalagi kita generasi kedua ya, orang tua kita manggilnya begini, generasi selanjutnya manggilnya tapi bukan nama asli ternyata. Jadi masyarakat lebih mengenal panggilannya, dan itu biasa saja. Bahkan ketika meninggal pun diumumkan tidak tahu namanya, karena yang diumumkan nama KTP. Ya kita tahunya nama panggilannya. Ya. Dan ini sangat biasa di dalam kita bermasyarakat. Bahkan para sahabat kembali banyak yang tidak dikenal nama aslinya, karena nama panggilannya lebih dikenal, lebih terkenal dari sebelum mereka Islam hingga kemudian mereka Islam, dan itu berlanjut karena nama panggilan itu nama baik, sehingga kemudian banyak yang tidak diketahui nama aslinya. Salah satunya adalah yang kurang dikenal adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari yang mungkin dalam beberapa biografi bisa kita buka bagaimana Rasul SAW menyayangi beliau. Bahkan mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Abu Dzar, inni aruka dha'ifa." Wahai Abu Dzar, saya melihatmu lemah, bukan secara fisik. Fisik beliau luar biasa. Lemah mentalnya. Wa inni uhibbulaka ma uhibbu li nafsi. Saya mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Maka permintaan beliau dua. La ta'muranna 'ala itsnain. Jangan sekali-kali jadi pemimpin dua orang, apalagi lebih. Dua orang itu tidak boleh, apalagi lebih. Yang kedua, wala tuwalliyanna ma la yatim. Jangan jadi bendahara harta anak yatim. Ya. Jadi beliau mendengar Rasul menyampaikan ini, tentu sesuatu yang pasti akan terjadi. Beliau sendiri tidak tahu kelemahannya seperti apa. Nah, maka ketika Rasul menyampaikan itu, dan kalau kita kan nggak tahu, tetapi kita mungkin sadar diri kita ini tidak mampu memimpin, ya. Tapi orang lain tidak begitu tahu diri kita sedalam-dalamnya. Ya, kalau kita sebenarnya sadar, tahu siapa diri kita, memang lebih baik jangan. Ya. Bahkan Rasul menyampaikan ke Abu Dzar, jangan menjadi pemimpin dua orang saja, jangan. Ketika jalan bertiga, tetap dia menjadi makmumnya, jadi orang yang dipimpin, bukan orang yang memimpin. Jadi merasa lemah secara mental, maka beliau tidak menjadi mimpin. Karena itulah ketika beliau Rasul wafat, beliau kemudian pindah ke Syam, ya. Kalau sekarang di Libanon. Tetapi beliau memiliki sifat yang kuat di dalam memahami agama. Maka ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur ketika itu dan menyampaikan di khutbah Jumat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Ad-Durrul Mansur, Imam Suyuti menjelaskan, Muawiyah ketika itu khutbah kemudian menjelaskan ayat surat At-Taubah ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian tidak membelanjakan itu di jalan Allah, maka kasih kabar mereka tentang azab yang pedih. Muawiyah menyampaikan kepada kaum muslimin ketika itu, ini khusus untuk orang-orang Yahudi, terkhusus para ulama mereka. Kenapa? Karena ayat sebelumnya, inna katsiran minal ahbari war ruhban la yaquluna amwalana bil batil. Sungguhnya banyak dari pemuka agama orang-orang Yahudi itu makan harta dengan cara yang batil. Kemudian lanjutannya,
walladzina yaknizuna dzahaba. Nah, itu disambung dengan ayat sebelumnya dan beliau sampaikan. Abu Dzar dengan kelemahan beliau, tapi karena tahu kapan ayat ini turun dan bagaimana apa makna ayat ini, beliau kemudian menyampaikan kepada seorang gubernur yang bernama Muawiyah. Tetapi disinilah kemudian Muawiyah tidak menerima makna yang sebenar yang disampaikan oleh Abu Dzar. Ya, ini berhubungan dengan seluruh orang, baik Yahudi, Nasrani ataupun kaum muslimin, orang-orang yang menimbun. Tidak ada hubungannya dengan ar-ruhban tadi. Tapi merasa diri ya, dan itu di masyarakat kita sangat sering. Walaupun yang disampaikan oleh orang itu benar, tapi karena dia punya posisi sebagai seorang pemimpin, ditegur, padahal teguran yang baik, tidak menerima kemudian. Dan masyarakat kemudian banyak yang membantu menolong, kemudian cenderung kepada Abu Dzar Al-Ghifari hingga kemudian dipanggil oleh Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan kemudian meminta beliau untuk meninggalkan Lebanon, Syam, dan tinggal di pelosok, ya, pelosok Madinah, ujung sana agak sepi, dan beliau menerima. Bahkan ungkapan beliau yang luar biasa, demi Allah, siapapun pemimpin yang memerintahkan padaku selama ia mentaati Allah dan Rasulnya, apapun yang dia perintahkan, beliau tetap sami'na wa ata'na. Luar biasa. Ya. Disuruh pindah, langsung pindah. Ya. Suruh pindah. Jadi beliau pindah, dan di sana kemudian keluarganya menangis sedih karena di Lebanon atau di Syam itu sudah punya rumah, sudah punya kehidupan, sudah nyaman. Tetapi karena yang memerintahkan seorang khalifah, beliau terima. Kenapa tadi? Karena merasa beliau tidak bisa memimpin. Beliau menerima sebagai seorang masyarakat biasa, sebagai seorang rakyat. Beliau menerima, ya, karena beliau sudah dijelaskan oleh Rasul tidak bisa memimpin tadi. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian singkat tentang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah satu ulama muda. Bahkan ketika masuk Islam itu umurnya tidak sampai 17 tahun. Meninggal belum sampai 33 tahun. Tetapi hadis yang dijelaskan luar biasa. Bahkan beliau termasuk di antara ulama-ulamanya sahabat. Ulama-ulamanya sahabat itu adalah salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Tapi masih muda. Dan meninggalnya belum sampai umur 33 tahun. Jadi itu luar biasa dengan umur yang masih muda tersebut, tapi keilmuan beliau sangat luar biasa. Kita lanjut. Hadal haditsu aslun azimun jami'un fi babi al-wasaya wal irsyad. Jadi hadis yang kita baca ini pada pagi hari ini adalah pondasi yang kuat, di mana Rasul berwasiat kepada kita tentang 3 hal. Maka kalau seandainya 3 hal ini sebenarnya kalau diamalkan dalam kehidupan, itu kita sebagai orang mukmin hidupnya nyaman sebenarnya. Karena ada 3 hal. Untuk pribadi, ketakwaan kita yang ada hubungannya dengan Allah, kemudian menguatkan kejiwaan pribadi kita, dan bagaimana kita berakhlak dengan orang lain. Ya. Bagaimana kita bertemu dengan orang lain, dan itu yang kita lihat masalah kita di masyarakat kita. Ada orang yang sangat luar biasa takwanya, tapi ketika bertemu dengan saudaranya, Abu Sangkom Toriro, wajahnya mengkerut, tidak ada senyum sama sekali. Ya. Enggak mau bertemu malahan itunya, tidak mau bertemu. Ya. Dan itu bagian dari ada orang yang tapi akhlaknya naudzubillah kita bilang. Ada yang akhlaknya luar biasa, tetapi ya, ke atasnya tidak, kurang bertakwa. Ya. Maka kalau 3 hal ini kemudian bisa terlaksana, luar biasa, karena hubungan kita dengan Allah, kemudian pribadi kita luar biasa, hubungan kita dengan Allah luar biasa, dan etika kita, akhlak kita kepada orang lain juga luar biasa. Ittaqillah. Ya, jadi ungkapan pertama adalah ittaqillah. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kalau ada seorang sahabat atau beberapa sahabat yang minta wasiat, itu secara umum Rasul memulai dengan kata ittaqillah.
bertakwa pada Allah. Itu mulai. Maka kita pun kalau nanti berwasiat kepada anak kita ketika kita sakit keras, sebelum yang lainnya kita wasiatkan ittaqillah, bertakwa pada Allah. Baru kemudian kita wasiatkan yang lain. Ya. Dan ini adalah kebiasaan ya, para nabi dan ulama-ulama salaf ketika memberikan sebuah wasiat. Wasiat itu dimulai dengan kata takwa. Kata-kata takwa. Wa taqwa safinatun najat wa miftahu kulli khairin. Dan takwa itu adalah safinatun najat. Bahtera, perahu kita untuk menyelami hidup ini supaya kita selamat. Wa miftahu kulli khair, dan kunci segala kebaikan. Itu takwa. Walaupun ya secara umum kita memang belum sampai ke derajat itu. Maratibut taqwa. Derajat takwa itu ada 3 yang dijelaskan oleh para ulama. Ini diambil dari surat Fatir ayat 32. Tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kita di mana nanti penjelasannya pada bunyi hadis selanjutnya ya. Jadi maratibut taqwa ada 3. Yang pertama al-martabatul ula sabiqun bil khairat. Orang yang memang berusaha melaksanakan semua kebaikan dan semua hal-hal yang ada hubungannya dengan kebaikan dan meninggalkan semua hal yang berhubungan dengan keburukan. Yang halal pasti, bahkan yang mubah itu diusahakan untuk tidak dilakukan, apalagi yang syubhat. Ya, ini sabiqum bil khairat, dilakukan semuanya dilakukan. Ya, ini sabiqum, dan mereka punya mujahadah, usaha keras, bersungguh-sungguh untuk melakukan semua itu. Di bawahnya muqtasid, hanya yang wajib-wajib saja, ya, ibadah-ibadah wajib, dan yang maksiat yang memang yang jelas-jelas saja. Adapun yang syubhat masih. Kemudian zalimul li nafsi masih baik. Orang mukmin ini tiga-tiganya mukmin, tiga-tiganya orang-orang bertakwa. Tapi yang zalimul li nafsi masih kadang berbuat kemaksiatan, dan itu kita mungkin yang banyak zalimul li nafsi. Maka penjelasan hadis selanjutnya, haitsuma kunta ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja. Nah, ini yang kemudian yang menentukan takwa kita itu di mana, haitsuma kunta. Ibnu Rajab menjelaskan bagaimana kemudian ketika kita nonton televisi, itu kemudian kita bisa ukur takwa kita dengan iklan seperti itu. Apa yang kita lakukan ketika kita buka HP kita dengan iklan yang selewaran seperti itu? Apa yang kita lakukan? Itu kembali kepada kita, sejauh mana ketakwaan kita. Ya. Jadi bisa tidak kita ghodul basar ketika memang iklannya, naudzubillah, ya, kita bisa menundukkan pandangan kita. Atau seperti di dalam surat Al-Furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Al-lagwu itu seperti bar, kemudian ya kalau kita di sini ya yang banyak itu adalah ya kayak apa itu karaoke keluarga, itu tidak akan disebut nama Allah di sana. Ya. Marru kirama, mereka akan lewat biasa saja, tidak akan coba kayaknya menarik ini itu. Karena tiap waktu muncul kayaknya tertarik kita, itu kemudian kembali ke kita. Kita coba klik. Nah, kalau sudah klik sekali, nah, seperti apa isinya dan lain sebagainya, dan kita merasa kemudian penasaran sehingga kemudian masuk pada jurang yang lebih dalam lagi. Jadi ketakwaan kita sebenarnya bisa ukur sendiri dengan penjelasan hadis tadi, haitsu ma kunta, di mana saja kita berada, bukan hanya di masjid, bukan hanya di Mekah dan di mana, pokoknya di mana saja kita bisa ukur posisi atau kadar takwa kita atau derajat takwa kita. Apakah kita ini bagian dari sabiqum bil khairat atau muqtasidun, atau mungkin paling bawah tadi,
zalimul li nafsi. Kita adalah zalimul li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, kadang berbuat maksiatan walaupun mungkin kita merasa Allah tidak melihat. Allah tidak melihat, tidak ada orang. Bahkan kalau pandangan Syekh Fauzan bin Fauzan ya, ketika beliau menjelaskan tentang ayat yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Beliau menjelaskan tentang tanda-tanda, salah satu tanda munafik itu adalah yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Dalam ibadah beliau berikan cerita contoh. Ada orang yang kemudian ibadah batal sholat, tetapi tetap melanjutkan sholat. Kenapa? Malu. Kemudian kalau dia keluar malu. Beliau katakan ini jelasnya, ini salah satu tanda munafik. Walaupun itu munafik amali, bukan etikot. Karena dia merasa malu dengan orang, tapi tidak malu dengan Allah. Padahal dia mau sholat, ruku tetap sujud, dia nggak punya wudhu. Dia nggak punya wudhu, tapi rasa kok nggak enak. Apalagi dia guru, di belakang murid, apalah kata muridnya nanti. Nah itu masih ada penyakit-penyakit itu pada diri kita. Jadi kita masih menjadikan manusia memang ya hampir sama posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita gengsi dan lain sebagainya itunya. Ittaqillah haitsu ma kunta, ittaqillah fil khulwati kama tattaqihi bi hadratin nas. Kembali banyak mungkin dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah misalnya yang dijelaskan salah satu tanda hari kiamat kecil itu adalah di mana manusia nampak zahirnya adalah orang-orang yang luar biasa dekatnya dengan Allah, tetapi ketika sendirian, ketika di tempat yang sepi, yang tidak ada yang melihat, ia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekarang banyak sekali, apalagi dengan fasilitas di Android itu ya, kita tidak bisa memastikan. Walaupun ya kita sebagai manusia nahkumu bil zawahir wallahu ya'lamu sarair. Kita memang menilai yang kita lihat tentunya, karena kita tidak mungkin menilai yang di luar itu. Wallahu ya'lamu sarair. Allah yang mengetahui. Tetapi pada hari kiamat nanti disinilah kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bagaimana Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudnil mu'min wa yad'u alaihi kanafahu wa yasturu. Nanti kita dengan Allah sangat dekat. Sangat dekat dengan sangat dekatnya orang mukmin ini, beda dengan orang kafir dan munafik. Fayaqul, Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza?" Ata'rifu dzamba. Tahukah engkau ini dosamu? Diperlihatkan bapak-bapak itu dari kita mukallaf balik kita. Ini dosamu. Ketika kita sendirian kelihatan, ketahuan. Ketika kita semuanya atarifu dzambakan. Tetapi di sini kemudian alhamdulillah banyak hal yang sebenarnya kita tidak sadar, banyak perbuatan baik kita yang itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan para malaikat telah mencatat. Kemudian fayaqulu na'am ya rabbi hatta idza qarrara bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halal. Hingga ketika seorang mukmin memastikan, mengakui semua dosanya dan ia sudah memastikan dirinya itu hancur, pasti masuk neraka lah bahasa jelek yang kita. Qala, Allah katakan, satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiru laka al-yawm. Saya sudah menutupnya dan saya sudah mengampuni dosamu pada hari ini. Fayu'ta kitabah sanati, maka kemudian kita diberikan buku kebaikan lewat kanan. Jadi banyak hal yang kita tidak sadar dari kita jalan tadi, kemudian kita berduduk dari rumah. Itu mungkin kita tidak sadar. Ini yang kecil-kecil ini ternyata menghapus. Walaupun akan kelihatan, tetap keburukan kita akan kita lihat sendiri. Keburukan kita. Dan kita merasa tidak ada amal baik yang kita lakukan. Tapi Allah, malaikat yang mencatat semua itu, hingga kemudian Allah katakan, sudah terhapus dengan amal-amal ini. Sudah terhapus. Kemudian
Allah mengampuni dosa kita dan kita diberikan catatan kita lewat kanan atau bagian kanan. Nah ini mau habis ini, nggak ada ini, nggak ada terminal. Sampai jam berapa ini? Ada pertanyaan aja ya. Nanti ngomong habis nanti. Ya. Sudah lanjut aja yang terakhir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia, orang lain dengan akhlak yang baik. Qala Tirmidzi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hadhihi ibaratun jami'ah al-akhlaqu tajma'u asya'a katsira. Jadi tidak akan sempurna takwa seseorang kalau akhlaknya buruk. Akhlak kita buruk itu tidak sempurna. Mungkin kita merasa terlalu sangat dekat dengan Allah, ternyata dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan guru kita, dengan saudara kita enggak baik, maka takwa kita tidak sempurna. Ya yadkhulu fihi ma qalahu Tirmidzi wa ghairuhu annahu talaqatul wajh. Termasuk ini menurut Tirmidzi ketika beliau menjelaskan talaqatul wajh, wajah yang berseri ketika bertemu dengan saudaranya. Wa kaful adza, bisa kaful adza. Ya, kaful adza itu ada dua. Pertama, menahan keburukan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, ya salah satunya adalah membersihkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Maka ketika kita membersihkan parit, membersihkan duri, membersihkan apa yang kira-kira orang lain bisa terganggu di jalan, kira-kira ada paku, itu bisa menghapus dosa kita. Kenapa? Karena itu mengganggu mobil lewat, kan pecah ban. Itu kita kemudian singkirkan. Itu kaful adza, termasuk di antara akhlak yang baik. Wa kaful wa isalil birri ila nasi. Pada nafsaka makana haula idza aradta an takallam idza aradta an taw. Di antara kemudian beliau menjelaskan akhlak itu jangan mengukur diri sendiri, lihatlah atau ukurlah diri orang lain juga. Contoh, ketika kita di pom bensin menunggu karena belum dinaikkan oleh pemerintah, kita nunggu 1 jam juga, 1 jam. Ini kita nunggu untuk mendapatkan bensin yang subsidi. Tiba-tiba ada anggota dewan masuk kemudian depan. Sebagai untuk berakhlak, posisikan dirimu sama dengan orang yang menunggu tadi. Kalau sama, posisikan itu posisi. Sehebat-hebatnya kita, kalau kemudian menyakiti orang lain seperti itu bukan orang berakhlak dan ketakwaan kita sangat-sangat kecil. Itu mengukur diri sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak cara kita mengukur. Kira-kira orang lain itu tidak nyaman dengan kita, atau kebaliknya kita posisikan diri kita. Kita memang sering buang sampah di depan saudara kita atau pekarangan. Kira-kira kalau kita seperti itu, ini pekarangan kita, orang lain itu kembali. Kalau kita tidak nyaman maka akhlak kita harus diperbaiki. Jadi kembali hadis yang kita baca pada pagi hari adalah bagian dari sesuatu yang luar biasa di dalam agama kita, di mana ketakwaan itu tidak cukup hanya dengan kita dekat dengan Allah, ya itu sangat luar biasa, tetapi tetap memperbaiki diri dengan bermuamalah yang baik ya, kepada tetangga saudara. Dan bagaimana Rasul SAW dijelaskan oleh hampir seluruh sahabat, bahkan Anas bin Malik yang hidup lebih dari 10 tahun tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti beliau. Sebagai seorang pembantu, seluruh pembantu Rasul tidak pernah tersakiti dengan kata-kata dan perilaku beliau. Ya memang adalah contoh yang luar biasa. Ya.
contoh yang luar biasa, dan contoh yang paling tepat untuk kita ikuti tentunya adalah para nabi. Dan di antara para nabi itu yang paling tepat untuk kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, nanti di tanya jawab kita akan sama. Silakan kalau mungkin ada yang mau. Nah, ya tidak harus, mungkin kalau temanya terlalu berat itu silakan yang lain aja, nggak apa-apa. Silakan. Ngantuk gitu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tadi ya materi yang baru kita sampaikan, bahwa bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga kita ataupun saudara kita yang dekat, walaupun kita merasa diri kita itu ibadah kita itu sudah banyak, Ya. bahwa kita adalah yang terbaik. Nah, ada satu fenomena mungkin kemarin seperti COVID ya, kita banyak menghindar gitu ya, banyak menghindar terhadap teman-teman kita ataupun tetangga kita. Bahkan kita mau hadiah pun mungkin kita ragu lagi. Tetapi mungkin kita menyadari bahwa itu hal yang karena untuk pencegahan gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin saya alami sendiri. Jadi ketika saya berada di luar sekitar saya, itu orang-orang seperti mencibir gitu ya, istilahnya baik itu dari perilaku ataupun juga secara apa ya, tidak terlontar tapi menyakiti gitu ya. Boro-boro mau kajian gitu ya, apalagi mau menegur ataupun sampai kita bertemu kita langsung bertemu gitu ya. Dan itu saya melihat orang itu merasa dirinya itu sempurna. Nah, kalau seandainya tadi orang tadi ya tidak memaafkan, merasa dia tersakiti, itu apakah harus dari yang pihak yang tadi melakukan itu meminta maaf atau dengan sendirinya beristighfar? Ya, terima kasih. Apa yang kita alami kemarin itu memang karena perbedaan tentang memahami itu ta'un atau bukan. Kalau ta'un memang secara agama kita memang diajarkan kita yang berada di lingkungan tersebut ya, supaya tidak berhubungan dengan lingkungan luar, dan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan itu termasuk syahadah atau syahid. Itu yang kemudian menyebabkan perbedaan. Apakah itu ta'un atau bukan? Ta'un itu penyakit yang ya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menyebar dan membuat orang akan ya, meninggal. Itu yang kemudian menyebabkan masyarakat seperti itu. Yang kedua, kalau sesuatu itu terjadi karena ketidaktahuan, kejahilan kita, maka itu di luar apa yang kita jelaskan. Ada orang menghindar memang karena kejahilannya, bukan karena dia sadar bahwa sengaja. Kalau kita sekarang ini kan beda kondisi kita sekarang. Sekarang normal kita. Terjadi seperti kemarin, berdosa kita. Tapi kemarin karena semua informasi kita juga tidak tahu. Ini COVID ini seperti apa, kita semuanya tidak ada yang pasti. Ya. Nah, iya, pokoknya ilmu kita kalaupun dibilang ya sekedar saja, dari sana dapat informasi begini, ini dapat ini ya, tidak ada yang pasti. Nah, kondisi seperti ini tentu berbeda dengan kondisi kalau normal. Kalau terjadi sekarang kondisi kita seperti ini dan normal seperti sebelum COVID, ada orang meninggal dan kita tidak mendatangi, apalagi kemudian menjauhi, itu dosa kita. Tetapi kemarin ya tentu mudah-mudahan kita bisa bersabar dengan kondisi. Itu yang ketiga, bukan hanya kita yang seperti itu. Ya, saya sepupu istri, karena saya diminta ketika itu untuk mengantar dari Urip itu, dari Prinsewu. Sholat itu biasanya kita banyak, sholat hanya 6 orang. Nah, sholat 6 orang itu apa? Berontak kita, dipakai pakaian itu, waduh, dengan sangat panas begitu, dan dikubur.
di tanah dekat kuburan, bukan di masjid. Itunya nolatinya. Kita berontak, makanya kalau setelah itu dan kebetulan di masyarakat ketika itu di kampung ya belum begitu takutlah dengan COVID. Setelah petugas itu kemudian pulang, alhamdulillah masyarakat kemudian sholat lagi, kita sholat aja dulu. Kalau seandainya harus kita bongkar lagi, kita pindah gitu. Sampai seperti itu masyarakat itu, dan mau sholat semuanya kemudian. Itu karena memang kondisi dari pemerintah memang harus seperti itu protokolnya. Kita tidak boleh dekat, dari masyarakat hanya satu yang boleh dekat. Jadi kondisi seperti itu mudah-mudahan kita bisa bersabar, dan kita yakin ya husnudzon kepada semua orang bahwa itu tidak ada yang sengaja, bukan karena kesadaran sendiri, dan insya Allah semuanya kita diampuni. Bapak, yang lain Pak, masih ada waktu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ketika anak tidak bernasab ke orang tua? Jadi ada contohnya ada anak angkat, tapi dia tidak ibunya itu bin bapak angkat yang bukan bin orang tua. Itu gimana? Ya, ini dosa besar itu pertama ya. Kedua, nanti bisa juga dibuka di fatwa MUI tentang membuat nama. Ada pengecualian yang dijelaskan di fatwa ini, ketika hanya di dalam administrasi. Ya, administrasi. Karena memang dari awal tidak dikenal orang tuanya. Tidak tahu siapa orang tuanya ini, sehingga kemudian secara administrasi karena memang di pengadilan tetapi untuk keseharian tetap harus, bahkan ketika dia dinikah kemudian dan lain sebagainya, harus nasabnya kepada orang tua. Secara umum harus kepada orang tua. Dosa besar ketika dinasabkan kepada bukan orang tua. Kalau kemudian karena memang dari awal dia tidak punya orang tua, atau orang tuanya naudzubillah ya, tidak bertanggung jawab, tapi sudah menasab atau dinasabkan kepada orang yang menemukannya, maka hanya sebagai administrasi, tetapi dipanggilan tiap hari. Bahkan ketika akad itu harus kepada orang tua. Ya, administrasi udah nggak usah kemudian dibicarakan karena memang tercatat ya, seperti itu tercatatnya, nggak mungkin kemudian kita akan merubah. Tetapi panggilan sehari-hari, dia itu harus diyakinkan anaknya siapa, supaya dia sadar bahwa orang tua yang bin yang selama ini dikatakanlah disandarkan pada itu bukan ayah aslinya atau saudara. Jadi harus disampaikan bahwa ini dosa besar. Kalau dia tetap itu sudah di luar kemampuan kita. Jadi secara hukum agama ya, jadi orang-orang yang memang tidak bernasab kepada orang tuanya itu dosa besar. Nah, nanti dari hari kiamat kita akan dipanggil. Innakum, dalam hadis riwayat Ahmad, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguhnya kalian nanti dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaikilah nama kalian, perbagus nama kalian. Kita sendiri tidak tahu orang tua kita, namanya ternyata beda dengan yang aslinya. Itu dosa kita, artinya kita sudah jelas tidak mengakui orang tua kita. Ya, sejelek-jelek orang tua kita tetap ya, sebab mereka lah kita berada di bumi ini, di dunia ini. Allah. Masih ada? Ya, kembali menguatkan materi kita pada hari ini tentang akhlak ya. Kemudian sebelumnya takwa ya. Banyak membaca kisah-kisah para nabi, terutama di buku Ibnu
Katsir, ya. Ketika kita banyak diuji oleh Allah, ya, buka kisah-kisah Nabi yang diuji, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Syuaib dan beberapa Nabi yang lainnya. Ketika sifat kita keras, kita kemudian membaca kisah Nabi-Nabi yang memang menghadapi orang-orang yang sangat kasar, yang sangat keras itu, tapi mereka bisa lembut. Itu kita baca supaya akhlak kita bisa mengikuti akhlak para nabi. Kemudian takwa tadi, ya mudah-mudahan kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan dan mengingatkan diri kita. Mengingatkan diri kita, kalau seandainya kita termasuk orang yang susah dan sulit, maaf di laptop ini, di komputer kita, tulis saja di atas itu, ittaqillah. Kita buka, baca itu. Takut kita kemudian. Ditulis di sini. Nah, ittaqillah. Ya. Buka internet itunya. Ya, baca di atasnya. Sehingga kita kemudian sadar bahwa ada rem. Ada yang mengingatkan kita supaya tidak berjumus pada hal-hal yang dilarang di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Kira cukup ini. Sambil menunggu isyraq, kalau tidak ada lagi di belakang ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada ya, cukup. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan masih ada dan bisa ditulis, disampaikan ke Pak Selamat saja, nanti mudah-mudahan pada pertemuan yang kedua dan selanjutnya kita akan jawab bersama insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.